Ketika dia melihat Qiu Yingying, Lu Ming punya ide. Dia akan meningkatkan kekuatan jiwa Qiu Yingying dan mengajarinya teknik pedang ilahi. Dengan cara ini, Qiu Yingying akan mampu menghancurkan jenius kerajaan bela diri tingkat 6 lainnya hanya dengan kekuatan jiwanya. Dengan cara ini, jika Qiu Yingying berpartisipasi dalam pelelangan harta karun, dia pasti akan memberikan kejutan besar kepada semua orang. Yingying, ayo pergi ke kamarmu. Saya akan membantu Anda meningkatkan kekuatan jiwa Anda, kata Lu Ming. Qiu Yingying mengangguk. Lu Ming dan Qiu Yingying pergi ke kamarnya. Lu Ming mengeluarkan kristal iblis dan membantu Qiu Yingying memperbaikinya. Dengan bantuan Lu Ming dan bantuan Qiu Yingying sendiri, kecepatan pemurnian kristal iblis-iblis meningkat pesat. Setelah menyempurnakan satu, dia mengambil yang lain. Kekuatan jiwa Qiu Yingying meningkat secara eksplosif. Setelah beberapa jam, kekuatan jiwa Qiu Yingying mengalami terobosan. Sekarang setara dengan kekuatan jiwa Kaisar Bela Diri tingkat 8 dan masih terus meningkat. 3 hari kemudian, kekuatan jiwanya membuat terobosan lain dan mencapai alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya berhenti membantu Qiu Yingying memurnikan kristal iblis. Qiu Yingying perlu waktu untuk terbiasa dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Yingying, bagaimana kalau kamu berpartisipasi dalam lelang harta karun 7 hari dari sekarang? Kata Lu Ming. Saya sudah lama ingin berpartisipasi, tetapi saya tidak terpilih. Qiu Yingying segera memperlihatkan ekspresi antisipasi. Tingkat kultivasinya tidak buruk, tetapi fisiknya terlalu buruk. Dia hanyalah tubuh roh biasa. Bahkan jika dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan harta karun kecil, dia sudah siap untuk dipilih. Aku akan memberitahu saudara magang senior Zifeng. Juga, inilah seni pedang ilahi, metode penanaman dan serangan roh. Anda membawanya untuk diolah. Lu Ming mengeluarkan jimat giok dan memberikannya kepada Qiu Yingying. Itu adalah metode serangan dari teknik pedang ilahi. Qiu Yingying mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia. Meskipun serangan ilusinya sangat dalam, serangan itu tidak memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Jika dia menggunakan teknik pedang yang saleh, dia akan menjadi seperti harimau bersayap. Lu Ming, terima kasih. Qiu Yingying tersenyum. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Jimat giok muncul di telapak tangannya dan dia menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming, ini adalah teknik jiwa yang saya kembangkan. Ini mungkin berguna bagi Anda. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menghadiri upacara. Lu Ming tidak berdiri pada upacara dan segera menyimpannya. Teknik ilusi Qiu Yingying memang sangat berguna bagi Lu Ming. Yingying, selama periode waktu ini, Anda harus membiasakan diri dengan kultivasi Anda. 7 hari kemudian, kami akan berpartisipasi dalam pelelangan harta karun. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Kemudian, Lu Ming mencari Su Lei dan memberitahunya bahwa dia berniat mengizinkannya berpartisipasi dalam pesta penyelesaian harta karun. Su Lei tentu saja setuju. Dengan kekuatan tempur Su Lei, dia juga ingin berpartisipasi dalam pelelangan harta karun. Lu Ming kemudian kembali ke kamarnya dan memasuki diagram gunung dan sungai. Di puncak gunung, tubuh Ming Lian mengalir dengan kekuatan rune. Dia memiliki jimat giok di tangannya, dan rune memasuki jimat giok. Sementara itu, Gelembung berdiri di bahu klonnya dan menggunakan hukum ruang waktu untuk membantu klonnya menyempurnakan jimat giok. Lu Ming sedang menyempurnakan jimat teleportasi instan ruang waktu. Ada jejak kekuatan hukum ruang waktu yang tersegel di dalamnya. Jika dia menghancurkannya, dia bisa berteleportasi sejauh 300 meter dalam sekejap. Lu Ming menyempurnakan jimat giok ini dengan tujuan memberikannya kepada murid lembah Dewa Naga yang berpartisipasi dalam pertemuan kecil penyelesaian harta karun. Dia tidak ingin menjadi seperti 3 tahun lalu, di mana para murid lembah Dewa Naga pasif dan terbunuh. Kemudian, Lu Ming muncul di puncak gunung lainnya. Dengan lambaian tangannya, tulang naga muncul di depan matanya. Dia memperoleh tulang naga ini di tanah leluhur kota Gusu. Lu Ming melepaskan kekuatan melahapnya dan mulai memurnikan esensi tulang naga. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, itu adalah hari pelelangan harta karun. Saat ini, salah satu tulang naga hampir dimurnikan oleh Lu Ming. Namun, tubuh rohnya tidak kunjung membaik.
Itu masih merupakan tubuh roh surgawi tingkat rendah. Benar saja, terlalu sulit bagi tubuh roh untuk berevolusi setelah mencapai tubuh spiritual surga. Aku bertanya-tanya apakah 1.500 kg tulang naga suci tertinggi dapat membantu tubuh rohku berevolusi. Lu Ming merenung. Kemudian, dia keluar dari diagram gunung dan sungai. Lu, kakak senior Lu Ming. Lu Ming. Ketika Lu Ming muncul di halaman, dia menyadari bahwa Su Lei dan Qiu Yingying telah tiba. Su Lei, Yingying, ikut aku. Dia berkata. Lu Ming tersenyum. Dia membawa Su Lei dan Qiu Yingying dan terbang menuju ruang terbuka di lembah Dewa Naga. Ada puluhan orang berkumpul di sini. Orang-orang ini adalah murid lembah Dewa Naga yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun. Di depan semua orang, masih ada dua orang. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan kokoh, tepatnya seorang tetua alam suci, dan yang lainnya adalah Zifeng. Begitu Lu Ming tiba, mata semua orang tertuju padanya. Secara khusus, para murid yang akan berpartisipasi dalam pelelangan harta karun memandang Lu Ming dengan kagum. 3 tahun lalu, Lu Ming sendirian membantu lembah Dewa Naga memenangkan tempat pertama di pesta tersebut. Saudara muda Lu, kamu akhirnya sampai di sini. Mata Zifeng berbinar saat dia melihat Lu Ming dan dia tersenyum. Kakak senior Zifeng, kakak. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Zifeng dan sesepuh alam bijak. Lu Ming, aku mendengar dari Zifeng bahwa seseorang merekomendasikanmu untuk berpartisipasi dalam lelang harta karun kecil. Tetua Sein Realem bertanya sambil menatap Su Lei dan Qiu Yingying. Benar, mereka berdua. Lu Ming menunjuk ke arah Qiu Yingying dan Su Lei. Mata sesepuh Sein Realem bersinar dengan cahaya aneh saat dia mengukur Su Lei dan Qiu Yingying. Matanya tertuju pada Su Lei, dan matanya bersinar, tubuhnya penuh dengan qi dan darah, dan vitalitasnya sekuat api. Ini adalah tubuh spiritual duniawi yang unggul, dan budidayanya telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 6. Aku tidak tahu ada orang jenius di lembah Dewa Naga. Tapi, gadis ini sepertinya adalah tubuh roh biasa. Lu Ming, apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia berpartisipasi? Ketika tetua alam bijak memandang Qiu Yingying, dia sedikit bingung. Tetua, jangan khawatir, dia akan mengejutkanmu. Lu Ming tersenyum. Baiklah, kalau begitu kita beralih ke dua, kata sesepuh alam bijak. Kemudian, dia mengganti dua orang dengan kultivasi terlemah dengan Qiu Yingying dan Su Lei. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan 36 jimat giok muncul di udara. Sesama adik-adikku, Sekte Dewa, Sekte Yudu, dan sekte lainnya pasti akan mengincar kami dalam pesta penentuan harta karun ini. Ini akan sama berbahayanya dengan 3 tahun lalu. Kata-kata Lu Ming menyebabkan ekspresi banyak orang berubah dan ketakutan melintas di wajah mereka. Memang benar, jika mereka menjadi sasaran sekte lain seperti 3 tahun lalu, beberapa sekte yang lebih lemah di antara mereka akan berada dalam bahaya. Namun, lembah Dewa Naga telah memerintahkan mereka untuk berpartisipasi, jadi mereka tidak punya pilihan selain berpartisipasi. Ketika saatnya tiba, mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk tetap hidup. Namun, kali ini, saya tidak akan membiarkan Anda mengulangi kesalahan 3 tahun tersebut. Masing-masing dari Anda akan memiliki salah satu jimat giok ini. Jika Anda menghadapi bahaya, hancurkan saja jimat giok dan tubuh Anda akan dipindahkan sejauh 300 meter. Kata Lu Ming. Kata-kata ini membuat semua murid yang hadir, termasuk tetua Sein dan Zifeng, mengungkapkan hasrat membara di mata mereka. Sebenarnya ada harta karun seperti itu. Itu bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Lu Ming melambaikan tangannya dan 36 jimat giok terbang ke tangan 36 murid yang berpartisipasi, satu untuk masing-masing dari mereka. Terima kasih, kakak senior Lu Ming. Ke-36 murid itu membungkuk kepada Lu Ming sebagai ucapan terima kasih. Di antara murid-murid ini, kebanyakan dari mereka mungkin telah memasuki sekte lebih lama dari Lu Ming. Namun, dalam jalur seni bela diri, orang yang memiliki keterampilan terbaik adalah yang pertama. Di lembah Dewa Naga, Lu Ming membuat Yin Zisong berlutut sambil 2 kali berteriak. Budidaya seperti itu sungguh tidak terduga. Orang-orang ini secara alami menyebut Lu Ming sebagai kakak laki-laki. Bagus, haha, ayo berangkat. Tetua alam bijak sangat gembira. Setelah dia berteriak,
dia memimpin semua orang dan terbang menuju lokasi pelelangan harta karun. Lu Ming dan Zi Feng juga pergi bersama. Itu adalah tempat yang sama dari 3 tahun lalu. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka menyadari bahwa tempat itu sudah penuh dengan orang. 12 sekte lainnya telah tiba di 13 platform melingkar yang mengelilingi arena pertempuran. Hanya ada satu platform yang masih kosong. Itu adalah platform No. 10. 3 tahun lalu, Lu Ming dan yang lainnya berada di platform itu. Para murid lembah Dewa Naga mendarat di peron ke-10, sementara para tetua biksu terbang menuju paviliun di belakang. Lu Ming dan Zi Feng mendarat di tribun di belakang platform ke-10. Banyak murid lembah Dewa Naga sudah duduk di sana. Adik ke-9, datang dan duduk di sini. Tian Cui dan Sue Ningxin juga telah tiba. Tian Cui menyapa Lu Ming. Lu Ming dan Zi Feng sedang duduk di samping Tian Cui dan Sue Ningxin. Hehe, lembah Dewa Nagamu akhirnya tiba. Saya pikir kamu takut dan pengecut. Dari tribun Sekte Dewa Surgawi, tatapan dingin menyapu ke arah Lu Ming. Luo Suihan juga telah tiba. Tunggu sebentar, lembah Dewa Nagaku akan membuat Sekte Tianshan memahami cara mengeja kata kura-kura pengecut. Lu Ming berkata dengan tenang. Apakah begitu? Mata Luo Suihan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming, kamu masih sombong seperti biasanya. Tunggu sebentar, jangan bunuh murid lembah Dewa Naga karena kamu. Ada beberapa wanita cantik di sana. Sayang sekali jika kamu membunuh mereka. Suara dingin terdengar. Lu Ming melihat ke arah suara itu dan cahaya dingin muncul di matanya. Mo Yang, jenius dari Sekte Iblis Tian Yu juga telah datang. Mo Yang, siapa yang berlari lebih cepat dari seekor anjing di dataran angin surgawi? Kamu cepat sekali lupa. Lu Ming mencibir. Wajah Mo Yang menegang. Saat itu, di dataran berangin, Lu Ming mengendalikan badai dan mengejarnya kemana-mana. Dia telah memikirkan masalah ini. Sekarang setelah Lu Ming menyebutkannya, wajahnya menjadi semakin suram. Lu Ming, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di pertemuan penyegelan harta karun kali ini. Oh, aku hampir lupa kalau kamu masih harus melawan putra ilahi nanti. Lagi pula kamu sudah mati, dan aku tidak mau berdebat dengan orang mati. Mo Yang berkata dengan dingin. Jantung banyak orang berdetak lebih cepat. Lelang harta karun kali ini sebenarnya telah menarik begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Beberapa dari 10 jenius tingkat iblis telah datang. Pesta penyelesaian harta karun belum dimulai, tetapi beberapa penjahat dan Lu Ming sudah siap. King kecil, kamu tidak datang. Tatapan Lu Ming menyapu tribun Sekte Iblis Tian Yu dan dia sedikit kecewa. Sepertinya Xie Nianxing belum sampai ke pegunungan Chang. Kalau tidak, dia seharusnya menduga Lu Ming akan muncul di pelelangan harta karun. Jika Xie Nianxing ada di sini, dia pasti akan muncul dan mencarinya. Sekarang dia tidak muncul, dia mungkin tidak datang. Saudara-saudari junior dari Sekte Tianshan, hari ini, tolong hibur orang-orang di lembah Dewa Naga. Suara Luo Suihan terdengar. Saudara-saudari junior dari Sekte Iblis Tianyu, kamu juga harus menghibur orang-orang lembah Dewa Naga nanti. Mo Yang juga berbicara dengan dingin. Di sisi lain, orang-orang Sekte Yudu juga menatap dingin orang-orang lembah Dewa Naga. Banyak orang terkejut. Mungkinkah lembah Dewa Naga akan menjadi sasaran seperti 3 tahun lalu? 3 tahun lalu, lembah Dewa Naga menghasilkan Lu Ming. Kali ini, siapa yang akan diandalkan oleh lembah Dewa Naga? Terlebih lagi, konon hanya ada satu surga favorit terkemuka di lembah Dewa Naga. Kali ini, lembah Dewa Naga tidak akan langsung tersingkir dari kompetisi dan bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam pelelangan harta karun, bukan? Di tribun, banyak murid lembah Dewa Naga yang berada di alam Kaisar bela diri tingkat ke-7 ke atas tampak sangat kesal. Menjijikkan. Tian Cui mengertakkan gigi. Lu Ming adalah satu-satunya yang terlihat tenang. Ekspresi Zi Feng juga tidak terlihat bagus. Tidak lama kemudian, seorang tetua alam bijak dari Sekte Dewa Langit muncul dan mengumumkan aturan kompetisi dan hadiahnya. Hadiahnya kali ini sama persis dengan 3 tahun lalu. Itu masih 7 pil domain kerajaan, yang membuat mata banyak orang menyala karena nafsu. Kemudian, dia mengumumkan dimulainya kompetisi. Sekte Dewa Surgawi masih menempati platform pertama dan menjadi yang pertama mengirimkan penantang.
Seorang pemuda dari Sekte Dewa Surgawi melompat ke arena pertempuran. Aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia adalah seorang ahli di ranah bela diri kerajaan LV6. Dia melihat langsung ke lembah Dewa Naga dan menunjuk pada seorang pemuda di alam kaisar bela diri tingkat keempat. Dia berkata dengan dingin, "Kamu, turun dan terima kematianmu." Banyak orang terkejut. Itu persis sama dengan 3 tahun lalu. Sekte Tianshan mengirim guru mereka untuk membunuh murid-murid lembah Dewa Naga yang memiliki tingkat kultivasi rendah. Adik laki-laki, hidupmu lebih penting. Pemimpin tim lembah Dewa Naga adalah seorang pemuda berjubah ungu dari lembah Naga Ungu. Ya, pemuda dari lembah Dewa Naga mengangguk dan melompat ke arena pertarungan. Mati, ... Pemuda dari Sekte Tianshan menyerang murid-murid lembah Dewa Naga. Para murid lembah Dewa Naga tidak berlama-lama dalam pertempuran dan bergegas ke tepi arena pertempuran. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, kamu akan mati. Pemuda dari Sekte Tianshan menyerang dengan dingin. Kecepatannya meledak dan dia menyusul murid-murid lembah Dewa Naga dalam sekejap. Perbedaan dalam budidaya terlalu besar. Para murid lembah Dewa Naga bahkan tidak bisa melarikan diri. Suara mendesing. Pemuda dari Sekte Tianshan memadatkan tombak hukuman ilahi di tangannya dan menusukkannya ke arah murid lembah Dewa Naga. Para murid lembah Dewa Naga sudah mati. Pemikiran seperti itu muncul di benak banyak orang. Pada saat ini, seberkas cahaya memancar dari tubuh murid lembah Dewa Naga dan menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul kembali sejauh 300 meter. Dia tidak jauh dari tepi ring pertempuran. Para murid lembah Dewa Naga bergegas menuruni arena pertempuran seperti kilat. Sungguh jimat spiritual yang menyelamatkan jiwa. Banyak orang di sekitar dapat melihat apa yang sedang terjadi. Di arena pertempuran, murid Sekte Dewa Surgawi mendengus tidak senang dan kembali ke platform pertama. Saya tidak percaya ada jimat spiritual yang menyelamatkan jiwa. Saya cukup beruntung, tapi masih ada 35 orang. Hanya 1 orang lagi yang bisa hidup. Luo Suihan berkata dengan dingin. Dia tidak menyadari keterkejutan pada murid-murid mata lembah Dewa Naga. Jimat giok yang diberikan Lu Ming sangat berguna. Mereka langsung merasa lebih percaya diri dan percaya diri. Bas. Selanjutnya, tantangan sekte platform kedua. Platform kedua masih merupakan sekte iblis langit. Faktanya, platform pendaratan sekte tersebut hampir sama dengan 3 tahun lalu. Seorang pria muda dari sekte iblis Tianyu melangkah ke arena pertempuran dan melihat ke lembah Dewa Naga. Kamu, turunlah dan terima kematianmu. Pemuda dari Sekte Iblis Tianyu, seperti pemuda dari Sekte Tianshan, menantang seorang murid dari lembah Dewa Naga yang berada di ranah bela diri kerajaan LV4. Semua orang mengerti bahwa orang-orang dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu telah bergabung untuk menargetkan lembah Dewa Naga. Itu sama seperti 3 tahun lalu. Saya akan datang. Murid lembah Dewa Naga yang telah ditantang melompat ke ring pertempuran dan memandang murid Sekte Iblis Langit dengan tatapan provokatif. Berat, kamu sangat sombong. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Pemuda dari Sekte Iblis Tianyu berkata dengan dingin. Kamu ingin membunuhku. Mari kita bertaruh. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu harus berlutut dan bersujud padaku. Murid lembah Dewa Naga itu mencibir. Dengan jimat giok, dia memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan nyawanya dan keberaniannya tumbuh. Nak, kamu sedang mencari kematian. Murid-murid Sekte Iblis Tianyu menyerang murid-murid lembah Dewa Naga. Murid lembah Dewa Naga mengambil langkah maju dan bergegas ke tepi ring pertempuran. Namun, murid Sekte Iblis Tianyu menyusulnya dengan sangat cepat. Pedang iblis menebas murid lembah Dewa Naga. Namun, sama seperti pertempuran sebelumnya, murid lembah Dewa Naga memancarkan sinar cahaya. Saat berikutnya, dia sudah muncul 300 meter jauhnya. Dia mengambil beberapa langkah dan bergegas keluar dari ring pertempuran. Aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak bisa membunuhku. Jadi bagaimana jika Anda berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-6? Kata murid lembah Dewa Naga dengan arogan. Brengsek. Wajah murid Sekte Iblis Tianyu sangat dingin saat dia kembali ke platform dengan kebencian. Jimat spiritual penyelamat jiwa lainnya. Jangan bilang semua orang punya satu. Itu tidak mungkin. Jimat spiritual penyelamat nyawa semacam ini sangat berharga. Jumlah mereka pasti tidak banyak di lembah Dewa Naga. Terjadi keributan di sekitar.
Kalian orang-orang di lembah Dewa Naga benar-benar rela menyerahkan harta yang begitu berharga untuk menyelamatkan hidup kalian. Tetapi meskipun Anda masing-masing memilikinya, apa gunanya? Anda hanya bisa menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda tidak bisa menang. Kalau begitu, ayo hilangkan lembah Dewa Naga terlebih dahulu. Luo Suihan berkata dengan dingin. Suasana hatinya sedang buruk. Dia mengatakan bahwa dia akan membunuh murid-murid lembah Dewa Naga, tetapi sekarang dia diselamatkan oleh mereka satu demi satu, yang membuatnya merasa sangat malu. Apakah begitu? Lu Ming tersenyum tipis, ekspresinya tenang. Tantangan terus berlanjut, dan tak lama kemudian giliran Sekte Yudu. Benar saja, Sekte Yudu juga mengirimkan seorang ahli untuk menantang murid lembah Dewa Naga. Namun, murid lembah Dewa Naga masih menggunakan jimat giok untuk menyelamatkan nyawanya dan bergegas turun ke ring pertarungan. Hal ini membuat semua orang di area tersebut sedikit tercengang. Mungkinkah semua orang di lembah Dewa Naga benar-benar mendapatkan jimat spiritual yang menyelamatkan nyawa? Namun, itu tidak ada gunanya. Bahkan jika dia bisa bertahan, dia akan menjadi orang pertama yang dikalahkan dan dieliminasi oleh 3 sekte besar. Pada saat itu, dia bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun. 3 tahun lalu, ada Lu Ming, dan pada akhirnya, Raja Raksasa mendominasi kerumunan. Siapa yang berada di lembah Dewa Naga kali ini? Dikatakan bahwa kualitas paragon lembah Dewa Naga kali ini jauh lebih rendah dibandingkan 3 tahun lalu. Dikatakan bahwa ahli kebanggaan surga di Sekte Tianshan lebih kuat dari 3 tahun lalu. Mereka memiliki 4 ahli kebanggaan surga yang telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 6 dan memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul. Ini terjadi lebih dari 3 tahun yang lalu. Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu tidak lebih buruk dari 3 tahun lalu. Dengan cara ini, lembah Dewa Naga tidak memiliki peluang sama sekali. Kompetisi berlanjut, dan tak lama kemudian giliran lembah Dewa Naga yang menantang. Perbedaan dari 3 tahun lalu adalah kali ini, para murid lembah Dewa Naga memiliki jimat spiritual yang menyelamatkan nyawa dan dapat melakukan serangan balik terlebih dahulu. Pemimpin tim lembah Dewa Naga telah mengirimkan ahli alam bela diri kerajaan LV6 untuk menantang ahli alam bela diri kerajaan LV4 dari Sekte Dewa dan membunuhnya. Hal ini membuat wajah para murid Sekte Alam Dewa dan Luo Suihan menjadi jelek. Mereka tidak berhasil membunuh murid-murid lembah Dewa Naga. Sebaliknya, salah satu dari mereka dibunuh oleh murid-murid lembah Dewa Naga. Hari ini, lembah Dewa Naga akan menjadi yang pertama dilenyapkan. Suara dingin Luo Suihan terdengar. Luo, bisakah kamu diam? Sebelum dimulai, kamu sudah berteriak bahwa kamu ingin menghibur para murid lembah Dewa Naga dan ingin membunuh mereka. Sekarang kamu tidak bisa membunuh mereka, kamu ingin menjadi orang pertama yang melenyapkan murid lembah Dewa Naga. Tidakkah kamu merasa sakit saat menamparkan dirimu sendiri seperti ini? Suara menghina Lu Ming terdengar. Hahaha, puff. Selain Lu Ming, Tian Cui, Sue Ningxin, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, orang-orang dari lembah Dewa Naga lainnya juga tertawa. Ci. Luo Suihan mengepalkan tangannya begitu erat hingga pembuluh darahnya menonjol. Segera, putaran pertama kompetisi berakhir, dan putaran kedua dimulai. Babak kedua sama dengan babak pertama. Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu bergiliran mengirimkan ahli mereka untuk menantang lembah Dewa Naga. Namun, semua orang dari lembah Dewa Naga diberi jimat giok. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang terbunuh. Semuanya selamat. Hal ini membuat orang-orang dari sekte lain tercengang. Ada begitu banyak jimat spiritual yang menyelamatkan jiwa di lembah Dewa Naga. Jimat semacam ini tidak akan berguna di tempat lain. Ia hanya bisa bergerak 300 meter. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, jarak 300 meter dapat ditempuh dalam beberapa gerakan. Namun, itu berbeda di arena pertarungan. Bergerak 300 meter di ring pertarungan sudah cukup untuk melarikan diri dari ring pertarungan dan menyelamatkan nyawanya. Hal ini membuat orang-orang dari 3 sekte besar merasa sangat tidak berdaya. Apa yang membuat orang-orang dari Sekte Tianshan ingin muntah darah adalah ketika tantangan lembah Dewa Naga datang, mereka akan mengirim ahli untuk membunuh orang lemah dari Sekte Tianshan. Mereka tidak bisa membunuh penduduk lembah Dewa Naga, tapi lembah Dewa Naga bisa membunuh mereka.
Setelah itu, hal yang sama terjadi di setiap putaran. Di setiap ronde, 3 orang dari lembah Dewa Naga dikalahkan, namun salah satu dari mereka mampu membunuh satu orang dari Sekte Tianshan. Segera, 8 putaran telah berlalu. 24 orang dari lembah Dewa Naga telah dikalahkan, hanya menyisakan 12 orang. Namun, 8 orang dari Sekte Tianshan telah dibunuh oleh lembah Dewa Naga. Ini semua adalah sosok kebanggaan surga, yang membuat orang-orang di Sekte Tianshan merasa sakit hati. Mereka akhirnya merasakan bagaimana rasanya diburu oleh mereka di lembah Dewa Naga 3 tahun lalu. Sekte Tianshan tidak punya jalan keluar sekarang. Mereka hanya bisa melenyapkan lembah Dewa Naga secepat mungkin untuk mengurangi kerugian mereka. Putaran ke-9. Bas. Seorang ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan melompat ke panggung pertempuran. Aura kekerasannya memenuhi seluruh area. Puncak kerajaan bela diri tingkat 6. Meskipun orang ini bukan salah satu dari 4 orang terkuat dalam pelelangan harta karun Sekte Tianshan, dia masih merupakan salah satu dari 4 ahli kebanggaan surga terkuat. Dia memandang lembah Dewa Naga. Pada saat ini, 12 orang yang tersisa di lembah Dewa Naga semuanya berada di ranah bela diri kerajaan LV6. Gadis kecil, turunlah. Paragon dari Sekte Dewa Surga memandang Qiyu Yingying dan berkata dengan dingin. Akhirnya giliranku. Mata Qiyu Yingying berbinar saat dia melangkah ke ring pertarungan. Kamu juga memiliki jimat roh penyelamat hidup, kan? Kalau begitu, keluarlah dari panggung pertarungan sendiri, jangan sampai aku bergerak. Yang terpilih dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Budidaya Qiyu Yingying baru berada pada tahap awal alam bela diri kerajaan LV6. Selain itu, ki dan darahnya tidak kuat, dan vitalitasnya tidak terlalu kuat. Dia jelas adalah orang dengan fisik biasa. Lembah Dewa Naga sebenarnya mengirim seseorang dengan fisik biasa untuk bertarung. Benar-benar tidak ada orang lain. Zifeng, Lu Ming, kamu sebenarnya membiarkan seorang gadis dengan fisik biasa bertarung. Apakah lembah Dewa Nagamu telah menurun sedemikian rupa? Kamu bahkan tidak bisa mengirimkan orang yang baik. Luo Suihan berkata sambil tersenyum dingin. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengejek lembah Dewa Naga. Tunggu sebentar, jangan tampar wajahmu sendiri lagi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Oh, dia hanyalah seniman bela diri kerajaan bela diri LV6 awal dengan fisik biasa. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menggunakan jimat spiritual yang menyelamatkan nyawa untuk melarikan diri? Luo Suihan mencibir. Lu Ming mengabaikan Luo Suihan dan melihat ke ring pertarungan. Saya tidak tahu cara menggunakan jimat roh penyelamat nyawa. Kata Qiyu Yingying, kamu tidak akan menggunakan jimat roh penyelamat nyawamu. Mata jenius Sekte Dewa Surga berbinar. Tidak perlu, karena aku tidak perlu menggunakan jimat spiritual penyelamat nyawa untuk berurusan denganmu. Kata Qiyu Yingying. Kata-katanya membuat pihak lain tertawa. Bukan hanya dia, banyak orang dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu juga tertawa. Seorang kultivator kerajaan bela diri tingkat 6 biasa dengan tubuh spiritual biasa sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak perlu menggunakan jimat spiritual penyelamat nyawa untuk berurusan dengan ahli kebanggaan surga yang setidaknya berada di tubuh spiritual bumi kelas menengah. Sangat sombong, sangat sombong. Jika kamu tidak ingin menggunakan jimat itu, pergilah ke neraka. Kata paragon dari Sekte Dewa Surga dengan dingin. Cahaya suci memenuhi udara saat dia melangkah maju. Pedang cahaya suci muncul di tangannya, dan dia menebaskannya ke arah Qiyu Yingying. Namun saat ini, di matanya, Qiyu Yingying telah berubah. Qiyu Yingying sepertinya telah menghilang dari pandangannya, dan pemandangan di sekitarnya berubah. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi api penyucian. Setan yang tak terhitung jumlahnya menyerang paragon Sekte Dewa Surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Enyah. Paragon Sekte Dewa Surga meraung. Pedang Ki tersapu dan menebas iblis jahat itu. Setan-setan jahat itu terus-menerus dibunuh, tetapi semakin banyak setan jahat yang menerkam ke arahnya. Dia dan iblis jahat melakukan pertarungan, sengit. Tentu saja, semua ini hanyalah apa yang dia lihat. Saat ini, sebagian besar orang yang hadir tercengang. Yang mereka lihat hanyalah paragon dari Sekte Dewa Surga yang menyerbu ke arah Qiyu Yingying. Namun, ketika dia sudah setengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan suara gemuruh yang aneh. Kemudian, dia mulai membunuh di udara.
Dan Qiyu Yingying hanya berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Pertarungan antara paragon Sekte Dewa Surga sangatlah hebat. Orang-orang lain di tempat itu tercengang. Apa yang sedang dilakukan orang tua ini? Bahkan para murid lembah Dewa Naga pun tercengang. Di tempat kejadian, hanya dua orang yang memiliki ekspresi tenang. Salah satunya adalah Lu Ming, dan yang lainnya adalah Qiyu Hao. Qiyu Hao secara alami tahu bahwa warisan Qiyu Yingying akan memungkinkannya memberikan ilusi. Saudara muda Lu Ming, kamu sudah mengetahuinya. Zifeng menarik napas dalam-dalam dan memandang Lu Ming, yang memiliki ekspresi tenang. Dia akhirnya tahu mengapa Lu Ming ingin Qiyu Yingying berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Ya, kakak, lihat ke bawah. Lu Ming sedikit mengangguk dan tersenyum. Zhao Qi, apa yang kamu lakukan? Luo Suihan berteriak dari tribun Sekte Langit Ilahi. Wajahnya sedikit panas. Apa yang sedang dilakukan Zhao Qi ini? Namun, teriakannya sama sekali tidak berguna. Pakar kebanggaan surga dari Sekte Tianshan masih terus-menerus menebas udara, mulutnya terus-menerus meneriakkan hal-hal seperti, bunuh, dan tersesat. Pada saat ini, Qiyu Yingying mengambil langkah ringan ke depan, dan pedang jernih muncul di tangannya saat dia berjalan menuju pihak lain. Seolah-olah pihak lain tidak bisa melihat Qiyu Yingying sama sekali saat dia menebas secara acak. Namun, setiap serangan pedang tidak dapat mendarat di Qiyu Yingying, dan hanya mendarat di sampingnya. Zhao Qi, apa yang kamu lakukan? Cepat mundur, cepat mundur. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi berteriak. Tapi itu tidak ada gunanya. Zhao Ketujuh sepertinya tidak mendengarnya. Qiyu Yingying datang ke depan Zhao Qi dan menikamnya dengan pedangnya. Zhao Qi tidak bereaksi, dan dantiannya tertusuk pedang Qiyu Yingying. Saat ini, serangan acak Zhao Qi akhirnya berhenti. Dia menatap Qiyu Yingying dengan mata terbuka lebar. Dia melihat pedang panjang yang menembus dantiannya dan menghancurkan jiwa rohaninya. Darah terus muncrat dari mulutnya, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Bas! Pedang panjang Qiyu Yingying bergetar, dan Zhao Ketujuh terlempar jauh. Dia tidak lagi bernapas. Seluruh tempat itu sunyi. Serangan Qiyu Yingying terlalu aneh, dan kematian Zhao Ketujuh tidak bisa dijelaskan. Baiklah, setelah beberapa lama, para murid lembah Dewa Naga bersorak. Sebaliknya, orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi memiliki ekspresi muram. Seseorang dengan tubuh spiritual biasa pada tahap awal kerajaan bela diri tingkat 6 dapat melakukan ini. Dia dapat dengan mudah membunuh pakar kebanggaan surga dari Sekte Tianshan Anda. Apakah kamu melihat itu? Petik 2. Lu Ming memandang Luo Suihan dan berkata dengan acuh tak acuh, suaranya penuh ejekan. Luo Suihan mengertakkan gigi dan matanya penuh dengan niat membunuh. Baru saja, dia masih mengatakan bahwa seseorang dengan tubuh spiritual biasa pada tahap awal kerajaan bela diri tingkat 6 tidak dapat melakukan apapun selain menggunakan jimat spiritual untuk menyelamatkan hidupnya. Kini, fakta telah membuktikan bahwa dialah yang mampu membunuh ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan. Pada saat ini, itu adalah tamparan di wajahnya. Sudah kubilang padamu, hentikan omong kosong itu. Jika tidak, Anda hanya akan menamparkan wajah Anda sendiri. Apakah kamu senang sekarang? Lu Ming melanjutkan. Lu Ming, jangan terlalu cepat bahagia. Pesta penguncian harta karun belum berakhir. Luo Suihan berkata dengan gigi terkatup. Kalau begitu ayo terus menonton. Lu Ming tersenyum tipis. Setelah Qiyu Yingying membunuh lawannya, dia kembali ke peron. Setelah itu, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu saling menantang. Mereka lebih berhati-hati dan menyingkirkan dua orang lagi dari lembah Dewa Naga. Dengan cara ini, hanya tersisa 10 orang dari lembah Dewa Naga. Saat giliran lembah Dewa Naga, mereka tidak terus menantang Sekte Dewa. Sebaliknya, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Sekte Iblis Tianyu dan membunuh salah satu murid mereka. Segera, ronde ke-9 berakhir, dan ronde ke-10 dimulai. Sejak ronde ke-10 dan seterusnya, tidak ada lagi yang menantang Qiyu Yingying, jadi dia dikesampingkan untuk saat ini. 2 putaran lagi berlalu, dan 6 orang lainnya tersingkir, hanya menyisakan 4 orang. Mereka adalah pemimpin tim, Qiyu Yingying, Su Lei, dan favorit surga di Lembah Naga Es. Lembah Dewa Naga memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Mengapa situasi ini sangat mirip dengan 3 tahun lalu?
Lembah Dewa Naga memiliki jumlah orang paling sedikit pada awalnya, namun pada akhirnya, mereka membalikkan situasi dan kembali lagi. Kali ini, akankah Lembah Dewa Naga membalikkan keadaan? Petik 2. Banyak orang yang berdiskusi. Itu tidak mungkin. 3 tahun lalu, ada Lu Ming di Lembah Dewa Naga. Tapi kali ini, Lu Ming yang lain tidak mungkin muncul. Meskipun metode Qiyu Ying misterius, dia mungkin bisa bertarung melawan favorit surga. Itu benar. Jika kita ingin membalikkan keadaan seperti yang kita lakukan 3 tahun lalu, kita harus menjadi seperti Lu Ming. Kita harus bergiliran untuk mengalahkan semua orang. Kalau tidak, tidak ada harapan. Saat semua orang berdiskusi, babak baru dimulai. Kali ini, Sekte Tianshan telah mengirimkan seorang ahli terkemuka untuk menantang mereka. Dia adalah salah satu dari 4 orang terkuat dari Sekte Tianshan yang berpartisipasi dalam pelelangan harta karun. Namanya Kai Ying. Dia berada di puncak alam bela diri kerajaan LV6 dan memiliki tubuh spiritual bumi kelas atas. Mata Kai Ying menyapu ke-4 orang lembah Dewa Naga dan akhirnya tertuju pada Su Lei. Dia berkata, turun dan bertarung. Kali ini, Sekte Tianshan sangat pantang menyerah. Mereka ingin melenyapkan lembah Dewa Naga dengan bertarung secara bergiliran. Kultivasi Su Lei sangat kuat, dan ki serta darahnya melimpah. Dia memberikan tekanan yang kuat. Sebelumnya, tidak ada yang menantangnya. Mata Su Lei berbinar dan dia terbang ke ring pertarungan. Kamu, halo, aku ingin, kenapa kita tidak berhenti di sini saja? Su Lei berkata dengan takut-takut. Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir saling memandang. Su Lei terlihat sangat kuat, tapi kenapa dia terlihat seperti tikus pemalu? Kai Ying juga tersenyum. Dalam keadaan ini, tidak peduli seberapa kuat budidayanya, kekuatan tempur apa yang bisa dia miliki. Gadis kecil, aku akan memberimu kesempatan. Menyerah dan bergabung dengan Sekte Tianshan saya di masa depan. Kalau begitu, aku akan melepaskanmu. Kai Ying berkata dengan ringan. Dia terlalu malu untuk bersikap kejam terhadap wanita muda seperti itu. Tidak, kepala kecil Su Lei segera bergetar seperti mainan dan berkata, saya tidak akan menyerah. Saya seorang murid lembah Dewa Naga. Aku bilang kita harus berhenti di sini karena aku tidak ingin membunuhmu. Apa? Banyak orang yang tercengang. Su Lei mengatakan, berhenti karena dia takut akan menyakiti hidup Kai Ying. Banyak orang menggelengkan kepala dan tertawa. Kai Ying adalah jenius terbaik dalam lelang harta karun ini. Kecuali Lu Ming yang mengerikan dari 3 tahun lalu, tidak ada yang bisa membunuh Kai Ying. Paling-paling, mereka akan mampu mengalahkannya. Gadis kecil, jadi kamu berpura-pura tidak bersalah untuk bermain denganku. Kamu sedang mencari kematian. Kai Ying sangat marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia mengira Su Lei benar-benar mempermainkannya. Bas! Sosok Kai Ying melintas dan dia menamparkan ke arah Su Lei. Sebuah tangan besar berwarna kaki menekan Su Lei. Apa yang Kai Ying kembangkan bukanlah teknik budidaya dewa dari Sekte Tianshan, melainkan teknik lain. Raungan naga datang dari tubuh Su Lei. Kemudian, Su Lei menindaklanjutinya dengan telapak tangan. Ledakan. Tangan kecil Su Lei mengenai tangan kuning besar itu. Tangan kuning besar itu sepertinya dibekukan oleh udara dingin dan hancur berkeping-keping. Tinju penghancur gunung. Serangan pertama Kai Ying gagal, jadi dia terus meninju dengan tinjunya. Sinar pancaran kepalan tangan berwarna kaki, yang seperti gunung, menekan Su Lei. Tubuh mungil Su Lei seolah-olah akan tenggelam kapan saja. Beberapa orang di lembah Dewa Naga merasa gugup. Tetapi pada saat ini, Sungai Yin yang dalam muncul di tubuh Su Lei, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Sungai Suanyin mengelilingi tubuh Su Lei. Telapak tangannya berputar di udara, dan arus dingin yang mengerikan meledak, menghancurkan pancaran kepalan tangan yang seperti gunung. Kemudian, Su Lei maju selangkah dan bergegas menuju Kai Ying. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan Sungai Yin yang misterius berubah menjadi naga Yin yang misterius. Itu terbang dan menghancurkan segalanya. Murid Kai Ying berkontraksi dengan cepat saat dia meninju dengan kedua tinjunya. Namun, kemanapun naga Yin misterius lewat, semua serangannya dihancurkan. Kai Ying kaget. Dia mengambil langkah ke depan dan langsung memasang 18 tembok kuning di depannya, mencoba memblokir serangan naga Yin yang misterius.
Naga Yin yang misterius mengeluarkan raungan panjang dan kembali menjadi sungai Yin yang misterius. Sungai menjadi lebih besar dengan cepat dan airnya meluap. Air itu membanjiri dan menenggelamkan Kai Ying di sungai. Mengumpulkan. Saat berikutnya, Su Lei berbicara dengan lembut dan menjaga sungai Yin yang misterius. Dia kemudian melihat Kai Ying berdiri dengan kaku di atas ring pertarungan. Tidak ada nafas di tubuhnya. Dia sudah mati. Kai Ying sudah meninggal. Dia dibunuh oleh Su Lei. Bang! Saat ini, tubuh Kai Ying hancur seperti es. Desis desis desis. Semua orang yang hadir tersentak dan menatap Su Lei dengan kaget. Su Lei, yang tampak pemalu dan tidak berbahaya, sebenarnya telah membunuh Kai Ying. Kai Ying adalah seorang ahli terkemuka dengan tubuh spiritual bumi yang unggul. Su Lei sebenarnya telah membunuhnya. Baiklah, lembah Dewa Naga bersorak, sementara Sekte Tianshan terdiam. Wajah Luo Suihan begitu gelap hingga hampir meneteskan air. Favorit surga dengan tubuh spiritual bumi tingkat tinggi telah mati begitu saja. Itu adalah kerugian besar. Favorit surga dengan tubuh spiritual bumi tingkat tinggi memiliki potensi untuk menjadi salah satu dari 10 jenius terbaik di wilayah Azure. Itu sangat jarang terjadi. Itu juga karena Sekte Tianshan telah menjadi semakin kuat dalam beberapa dekade terakhir. Itu memiliki aura sekte teratas di Changzhou. Oleh karena itu, ia mendapat banyak favorit surga. Untuk sekte lain, sudah sangat bagus memiliki satu atau dua. Mungkinkah lembah Dewa Naga akan kembali seperti 3 tahun lalu? Petik 2. Banyak orang memiliki pemikiran ini. Su Lei bahkan bisa membunuh ahli kebanggaan surga terkuat. Dia benar-benar mempunyai kekuatan untuk membalikkan keadaan. Favorit surga dari sekte lain memandang Su Lei dengan ketakutan dan keseriusan. Di lembah Dewa Naga, banyak orang memandang Lu Ming dengan kagum. Mereka tahu bahwa Su Lei dan Qiu Yingying direkomendasikan oleh Lu Ming. Namun, mereka tidak menyangka kalau mereka begitu berbakat. Ada senyuman di wajah Lu Ming. Bahkan tubuh roh dengan level yang sama memiliki perbedaan kekuatan. Tubuh naga Yin misterius Su Lei tidak diragukan lagi merupakan tubuh yang sangat menakutkan. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti di situ, kamu hanya tidak mendengarkan. Su Lei bergumam pelan, meski suaranya lembut, namun tetap menyebar ke seluruh adegan. Banyak orang yang terdiam ketika mendengarnya, tetapi orang-orang dari Sekte Tianshan ingin muntah darah. Pada awalnya, siapa yang tahu kalau Su Lei begitu kuat? Su Lei menggumamkan beberapa patah kata dan kembali ke peron. Kakak senior Lu Ming, aku tidak apa-apa, kan? Su Lei memandang Lu Ming dan bertanya dengan takut-takut. Ya itu betul, tapi Su Lei, kamu tidak boleh berhati lembut saat menghadapi musuhmu. Jika Anda tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh Anda dan bahkan keluarga Anda. Apakah kamu mengerti? Kata Lu Ming. Ya, Su Lei mengerti. Su Lei mengangguk. Hal ini membuat hati para murid Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu tenggelam. Kami akan mengubah taktik kami, kata pemimpin Sekte Iblis Tianyu. Para pemimpin Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun keinginan memiliki ekspresi buruk. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri sejenak sebelum menganggukkan kepala tanpa daya. Pada awalnya, mereka ingin menggunakan pertarungan tim untuk melenyapkan lembah Dewa Naga terlebih dahulu. Tapi sekarang, lembah Dewa Naga memiliki Su Lei yang bisa membunuh ahli kebanggaan surga. Ini menyusahkan. Jika mereka melawan mereka satu demi satu, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Pada saat itu, dia bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan harta karun. Mereka hanya bisa menempuh jalur yang sama seperti 3 tahun lalu dan menghilangkan beberapa sekte lemah untuk mempertahankan posisi mereka di 10 besar. Ini benar-benar membuat mereka muntah darah. Pada awalnya, mereka datang dengan cara yang mengancam dan ingin menghancurkan lembah Dewa Naga pertama. Namun kini, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti jalan yang sama seperti 3 tahun lalu. Tidak ada yang lebih ironis dari ini. Murid dari 3 sekte, terutama Luo Suihan dan Mo Yang, tampak lebih murung. Mungkinkah segalanya akan berkembang seperti 3 tahun lalu? Banyak orang berpikir demikian. Jika itu yang terjadi, 3 sekte besar, termasuk Sekte Dewa Surgawi, akan kehilangan banyak muka. Setelah itu,
Sekte Iblis Tianyu mulai mengirim orang untuk menantang sekte yang lebih lemah, dan giliran lembah Dewa Naga yang terus memburu teladan dari 3 sekte besar. Namun ketiga sekte tidak punya pilihan selain menerimanya. Putaran demi putaran. Setelah beberapa putaran, 3 kekuatan terlemah akhirnya dilenyapkan oleh upaya gabungan dari Sekte Dewa, Sekte Iblis Langit, dan Sekte Yudu. 10 besar telah lahir. Setelah 10 besar lahir, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu akhirnya akan mengambil tindakan terhadap Lembah Dewa Naga. Ayo bergiliran mengalahkan Lembah Dewa Naga. Mata paragon dari 3 sekte terbakar api. Sekte Tianshan mula-mula mengirim seorang penguasa tertinggi untuk menantang penguasa Lembah Naga Es dan mengalahkannya. Kemudian, Sekte Iblis Tianyu mengirim penguasa tertinggi untuk bertarung dengan pemimpin tim Lembah Dewa Naga. Pertarungannya sangat intens, tetapi pada akhirnya, pria dari Sekte Iblis Tianyu lebih kuat. Dia datang dengan persiapan dan menjatuhkan pemimpin tim Lembah Dewa Naga dari arena pertarungan. Dengan cara ini, hanya Qiyu Yingying dan Su Lei yang tersisa di Lembah Dewa Naga.